Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan coba membahas beberapa garis ya yang paling sering digunakan dalam menentukan jarak jarak antar titik pada kubus ataupun jarak dari titik ke garis ya pada kubus. Karena garis-garis yang mau kita bahas ini paling sering digunakan ya. Jadi kalau kita pada saat mengerjakan soal kita nanti menghitung, kita tidak menghafal, tentu ini akan menambah waktu ya. Jadi akan tidak efisien dalam menjawab soal. Baik, garis-garis apa yang ada pada kubus yang akan kita bahas? Yang pertama adalah ini diagonal bidang ya. Yang pertama diagonal bidang. Diagonal bidang adalah garis yang terletak di pojok-pojok, yang terletak pada sisi-sisinya ya. Jadi kalau kita ambil gambaran, kalau kita buat kubus ya, dari sini sampai sini misalnya, gini ya. Maka yang dinamakan diagonal bidang ya, dari pojok ke pojok ya. Ini ya. Atau dari ini ya, atas, bidang atas ya. Ini bidang samping ya. Atau dari bidang sebelah sana ya. Nah, ini ya. Ini namanya diagonal bidang. Nah, itu ya terletak pada sisi-sisinya semua. Nah, rumusnya seperti apa? Jadi ini kita lihat, perhatikan. Jadi salah satunya diagonal bidangnya adalah garis AH ya. AH ini kalau kita buat segitiga, maka segitiganya adalah ADH ya. Jadi ADH. Kalau seandainya panjang rusuknya kita misalkan R, maka AD itu tentu saja sama dengan R ya. AD ini sama dengan R ya. Dan DH juga sama dengan rusuknya, itu R. Maka panjang AH ya, panjang AH ini bisa kita cari di sini ya. AH sama dengan teorema Pythagoras ya. Ini sama aja R kuadrat ya. R kuadrat ditambah R kuadrat, atau jadinya nanti jeruk tambah jeruk ya, atau 2R kuadrat. Karena dia kuadrat, bisa kita keluarkan dari akar jadi R. Nah, kita sisakan 2-nya di dalam jadi R akar 2. Ini diagonal bidang yang pertama. Lalu yang kedua itu ada yang namanya diagonal ruang. Ya. Ada yang namanya diagonal ruang ini. Ya. Diagonal ruang itu ini dari titik A ke titik G ya. Dari titik A ke titik G. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Kita perhatikan segitiga ini A, C, G ya. Kita perhatikan ini titik A, C, G ya. Maka diagonal ruang adalah panjang G ini ya. Nah, panjang G ini ya, kita bisa cari di sini. Rusuknya perhatikan, AC ini adalah diagonal bidang yang tadi nomor 1 ya. Maka ini bisa kita tulis ya. Ini diagonal bidang yang tadi ya. Ini adalah diagonal bidang yang tadi. Yang rumusnya adalah R akar 2 ya. Panjang AC ya, ini terletak di bawah sini. Maka rumusnya adalah R akar 2 untuk AC ya. Kita tulis di sini R akar 2. Untuk GC ini sama sini ya, sama ya, panjangnya adalah, rusuknya adalah R. Maka panjang AG itu adalah akar dari ini ya, R akar 2-nya dikuadratin ditambah R kuadrat ya. Jadi ini R akar 2-nya dikuadratin ya, gitu ya, ditambah sama R kuadrat.
jadinya ini akar dari R akar kuadrat, ini R akar 2 dikuadratin nanti jadinya 2, akar 2 nya hilang akarnya, jadi R kuadrat ditambah R kuadrat ya, berarti 2 jeruk tambah jeruk jadi 3 jeruk, 3R kuadrat. Nah, R nya kuadrat maka kita bisa keluarin, jadi akar R akar 3 gitu ya. Jadi kalau diagonal bidang itu R akar 2, maka kalau diagonal ruang itu R akar 3 ya. Baik, kita lanjutkan yang berikutnya. Ya. Garis yang berikutnya adalah garis yang memotong di tengah-tengah GC sini. Ya, dari titik sini ya. Kita lihat coba pada dimensi 3-nya ya. Jadi ini kita delete dulu, kita clear dulu coba. Ya, kita buat yang baru. Misalkan ada kubus seperti ini ya. Nah, yang mau kita cari adalah garis dari titik A sini ya ke titik tengah-tengah sini. Nah, sini. Ya. Ini akan sama ya. Kalau kita perhatikan titik ini akan sama kalau dari titik A sini ke titik sini, ke tengah-tengah sini. Ini sama nilainya. Ya. Coba kita perhatikan dari gambar. Ya. Nah, itu ya sama ya. Dia sama, dia menembus gitu ya. Nah, itu ya. Dia panjangnya akan sama. Ya. Selain ke sini ada lagi ya. Ada juga ini dia. Ini sama juga nih dari titik sini ke titik sini. Nah, sini ya. Ini juga sama. Ya. Jadi dia ke depannya gitu ya, ke depan. Ini dia akan sama. Ya. Nah, ini gambarannya gitu. Nah. Jadi nanti kalau ada soal baik ke sini ataupun ke sini, ke K ya ini L, K ini J ya. Baik titik AL, titik AK, titik AJ ini sama ya, tengah-tengah sini. Ya. Lah bagaimana cara menghitungnya? Rumusannya bagaimana? Kita lihat di sini ya. Nah, ini misalkan di sini ada titik L tadi ya. Misalkan kita di sini tulis titik L. Ya, maka segitiganya kita bisa buat A, C sini ya, sini L. Kita perhatikan panjang AC adalah diagonal bidang, maka rumusnya adalah R akar 2 ya, seperti yang nomor 1 tadi. Sedangkan LC, ini perhatikan LC, panjang LC ini separuh dari GC ya. Maka separuh dari R ya. Separuh dari R. Nah, lalu bagaimana cara menghitung panjangnya? Ya. Maka cara menghitung panjangnya adalah jadi panjang AL sama dengan sama ya. Jadi ini kita kuadratin ya. Setengah R-nya kita kuadratin ditambah R akar 2-nya juga kita kuadratin. Ya, karena kita mencari sisi miringnya. Maka jadinya yang ini jadinya 1/4 R kuadrat. Yang ini jadinya akar 2 dikuadratin jadi 2 R kuadrat ya. Jadi 2 R kuadrat. Ya. Ini sama dengan 1/4 R kuadrat. 2 itu artinya 8 dibagi 4 ya, biar kita ada pecahan ini ya. Biar pecahannya sama gitu ya. Jadi 8/4 kita buat seperti ini kan 2 ya. R kuadrat. Nah, gitu ya. Nah, setelah ini dapat, maka ini 1/4 tambah 8/4 jadinya 9/4 ya. Jadi akar dari 9/4 R kuadrat.
Perhatikan ini 9 bisa keluar dari akar jadi 3, per 4 keluar jadi per 2, R kuadrat keluar dari akar jadi R. Nah, jadi gini, 3 per 2 R ya. Jadi yang segitiga tadi yang panjang ini tadi, ini semuanya 3 per 2 R ya. Bisa dihafalkan, ini 3 per 2 R, bisa diingat ya. Lalu yang berikutnya, jadi sudah 3 ya, sudah 3 kita dapatkan rumusan ya. Yang pertama tadi R akar 2 diagonal bidang, lalu R akar 3, lalu ini di tengah-tengah ya, 3 per 2 R. Lalu yang keempat dia memotong titik yang di tengah-tengah rusuk tapi masih satu bidang ya, satu bidang sisi ya, tapi dia bukan diagonal ya. Lihat dari sini ke sini ya. Gambarannya seperti apa kita lihat ya. Jadi yang ini coba kita delete dulu ya, ini coba kita delete. Jadi kalau gambar kubus itu misal dari sini ke sini, nah ini saya buat gede ya. Nah, untuk berikutnya adalah titik yang dari sini ya, titik A masih di satu bidang ya, tengah-tengah sini. Nah ya, ini sama artinya dengan dari sini ke sini. Nah ya, jadi dia tidak, kalau tadi kan dia menembus ya, kita tadi antar ruangan miring ya. Kalau ini dia masih di posisi satu bidang, masih di bidang persegi masing-masing ya. Atau ini sama ini nih ya, ini, nah ini sama nih ya, ini sama dengan sini ya, ini sama juga nih ya. Nah gitu ya, kita lihat kalau kita putar seperti apa. Nah ini ya, nah dia ada di bidang masing-masing, lihat ada di bidang masing-masing. Ada nggak yang lain lagi? Ada ya, selain 4 ini ada di sini dia ya, dia di sini ya, titik sini A ke sini, tengah-tengah sini, atau dari titik A sini ke tengah-tengah sini. Nah gitu ya, tapi dia tidak sampai nembus ke sana ya, ke sini ya, dia udah menyeberang nih ya, jauh nih ya. Ya, jadi lihat ya, ini berbeda dengan yang tadi ya. Nah ini, nah dia masih posisinya semuanya di satu bidang ya, terletak di satu bidang sisi yang sama ya. Beda dengan yang garis yang nomor 3 tadi, dia menembus sampai ke sini ya. Kalau yang tadi kan ini ya, titiknya sini, dari titik sini ke sini ya, ini berbeda ya, ini nggak sama ya. Jadi ini nggak sama ya, kalau ke titik O ini berbeda ya. Baik, cara menghitungnya seperti apa ya. Nah ini ya, titiknya ini ada di satu bidang sini ya. Maka kita tulis, misalnya kita perhatikan ini segitiganya adalah ADM, katakanlah kita kasih nama M. Maka kita tulis coba ADM ya di sini. Segitiga ADM ya. Kita lihat AD ini adalah panjang rusuk, maka rusuknya adalah R. DM itu panjangnya separuh dari rusuk DH, maka rusuknya itu adalah separuh dari R. Nah, maka kita bisa dapat AM sama dengan ya, AM sama dengan akar dari R kuadrat ini ditambah setengah R kuadrat ya. Jadi R kuadrat ditambah, kita kurungin, setengah R kuadrat, atau jadinya nanti akar dari R kuadrat ditambah seperempat R kuadrat. Kita samakan penyebut, ini jadinya 4 per 4 R kuadrat ditambah, ini jadinya seperempat R kuadrat, sehingga 4 tambah 1 jadi 5 ya. Jadi 5 per 4 R kuadrat. Ini kalau kita keluar dari akar
Ini artinya sama dengan R-nya keluar, per 4-nya keluar jadi 1/2, akar 5-nya tetap jadi setengah R atau R akar 5 ya, atau jadinya nanti ini setengah R akar 5 ya. Baik, ini adalah garis yang keempat ya. Nah, garis terakhir yang perlu kita hafalkan adalah dari sini ke dari titik A ini ke tengah-tengah bidang atas ini ya, tengah-tengah bidang atas ini, atau ke tengah-tengah bidang depan yang D, C, G, H ya. Bagaimana gambarannya? Kita lihat di sini. Coba saya clear dulu ya. Jadi misalnya dari titik sini ke sini ya, kubusnya ini. Nah, yang dimaksud adalah kita ambil coba titik tengah dari sini ya, kita ambil titik tengahnya sini ya, karena di sini harus pas ya. Nah, yang dimaksud yang mau kita cari adalah dari titik A sini ke sini. Nah ya, ya. Atau ya, atau tengah-tengah sini ya. Ini saya buat lagi tengah-tengah ya, di bidang depan ya, bidang depan sini. Nah, sini nanti kita dapat titik tengah ini sini. Nah, ini jarak dari sini titik ke sini. Nah, biar lebih jelas kita putar coba. Nah ya. Nah, yang saya maksud adalah seperti ini. Nah ya, yang pertama dari titik A ke titik sini ya, atau dari titik A ini ke tengah-tengah sini ya, atau bisa juga ke titik tengah-tengah yang bidang sini ya. Misalnya bidang ini kita buat juga ini ya, misalnya ini yang garis ini kita buat juga bidangnya, kita buat, coba kita potongnya sini, tengah-tengah sini, terus sini ya. Nah, yang dimaksud adalah titik sini ke garis sini. Nah, nggak kelihatan ya, kita putar coba kita putar, nanti akan kelihatan. Nah gitu ya, kita akan kelihatan ke sini ya, depan sini ya. Nah itu ya, kalau kita lihat, nah ke depan sini nih ya, ke depan sini ya, ke depan bidang sini, atau ke bidang sini depan sini, atau ke bidang atas yang sini ya. Jadi ada 3 yang saya maksud di sini adalah titik dari sini ke tengah-tengah bidang depannya, atau ke bidang depannya yang sini, atau yang ke atasnya sini ya. Nah itu ya. Nah, ini sering dipakai ya garis ini. Nah, maka kita buat rumusnya seperti apa. Nah, jadi ini ya sama aja kita mencari titik AO ya, panjang AO ya. Nah, ini berarti cara menyerumuskannya kita lihat segitiga APO ya. Maka kita tulis di sini segitiganya adalah APO. Ini kita kasih nama sembarang ya. Namanya nanti silakan kalian buat sendiri namanya ya. Maka kita lihat ukurannya. AP ini separuh dari diagonal bidang ya. Jadi ini sama aja separuh diagonal bidang ya. Atau kalau separuh diagonal bidang gimana rumusnya ya? Kalau separuh itu ya berarti setengah ya, setengah diagonal bidang itu tadi R akar 2 ya. Jadi di sini tuh setengah dari R akar 2. Sedangkan PO ini maka dia sama dengan rusuknya ya. Ini sama ini ya. Sama mas ini ya. Dia jadi rusuk ya. Sehingga kalau mencari panjang AO ya, panjang AO itu sama dengan ya, jadi ini setengah R akar 2 dikuadratin, setengah R akar 2 dikuadratin ditambah R kuadrat ya, R kuadrat ditambah ini R kuadrat, maka nanti jadinya
ini dikuadratin jadinya, ini akar 2 jadinya 2, akar setengah dari jadi 1/4, jadi R kuadrat ya, ditambah yang ini yang ini jadinya R kuadrat ya, atau jadinya nanti ini setengah ya, ini setengah, atau dibikin perempat aja ini ya, ini jadinya 2/4 R kuadrat, ini jadinya 4/4 ya, R kuadrat. Nah ini jadinya 6/4 R kuadrat ya. Nah kita keluarkan dari akar, ini jadinya nanti 1/4 jadinya setengah, R kuadrat jadinya R, akar 6 tidak bisa keluar dari akar, jadi setengah R akar 6 ya. Jadi rumusnya menjadi setengah R akar 6 ya. Ya, jadi ini garis-garis yang perlu dihafalkan ya. Yang pertama adalah diagonal bidang ya. Diagonal bidang itu R akar 2, lalu diagonal ruang R akar 3, lalu panjang dari sini ke depan, sini AL ya, itu rumusnya 3/2R, lalu yang sini setengah R akar 5, lalu sini ya dari A ke O, ini rumusnya adalah setengah R akar 6 ya. Jadi itu yang bisa kita ambil rumusan ya, karena ini paling sering keluar ya, paling sering kita gunakan garisnya. Nah dari rumusan ini maka kalian bisa mengerjakan tugas ya. Tugas nanti silakan kalian kerjakan di LMS ya. Silakan nanti kumpul di LMS-nya, di LMS SMA Al-Kausar. Nanti soalnya saya kirim di LMS ya. Jadi hari ini juga harus dikumpul ya. Baik, itu saja ya, penjelasan dari garis-garis yang perlu dihafalkan untuk mendukung dalam menentukan jarak garis pada kubus ya. Demikian pertemuan kita kali ini, semoga ada manfaatnya ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.